Tidak hanya Habib Rizik, tetapi Refli Harun dan bahkan Nur Sugeng Raharja juga ditanggapi oleh Profesor Mahfud MD. Menurut Pak Mahfud, Sugeng Nur melakukan penghinaan yang luar biasa. Dan bagaimanakah tentang Refli Harun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan KBN Nusantara, channel yang selalu setia mengawal keutuhan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam damai, salam Nusantara, NKRI harga mati. Pak Mahfud MD menjadi perbincangan yang cukup panas terkait dengan komentarnya atas Habib Rizik Syihab di Tanah Suci Makkah. Pak Mahfud mengatakan bahwa Rizik Syihab tidak hanya tersandung oleh kasus overstay, tetapi juga tersandung atas tuduhan melakukan pengumpulan dana ilegal di Saudi. Oleh karena itulah kemudian Habib Rizik tidak mudah untuk meninggalkan Saudi kembali ke tanah air. Nah, walaupun kemudian tuduhan melakukan pelanggaran pengumpulan dana ilegal selesai dan tidak terbukti, akan tetapi pelanggaran overstay-nya menurut Pak Mahfud membuat Habib Rizik, yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan dia dengan kita. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay-nya didenda, tapi kalau Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada, tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. kabar terakhir bahwa pada tanggal 10 November besok Habib Rizik dikabarkan akan pulang ke tanah air. Nah, selain mengomentari terkait Habib Rizik, Pak Mahfud juga berkomentar atas kasusnya Refli Harun, bahkan kasusnya Nur Sugeng Raharja atau Sugeng Nur. Nah, ini menarik. Kapasiti Profesor Mahfud MD ikut menanggapi kasusnya Sugeng Nur. Kalau menanggapi Refli Harun bisa kita terima karena sebagai sesama pakar hukum. Walaupun tentu saja Pak Mahfud jelas jauh lebih senior dibanding Refli Harun. Nah, bagaimanakah komentar Pak Mahfud MD terkait dengan Sugeng Nur dan Refli Harun? Kita ikuti statement pendapat Pak Mahfud MD ketika diwawancara oleh Cokro TV berikut ini. Pak Mahfud tahu yang siapa Nur itu, Gus Nur atau siapalah namanya itu? Nur. Siapa? Nur Raharjo. Iya. Kalau itu menurut Pak Mahfud layak nggak ditahan? Menurut saya layak. Layak ya. Menurut saya layak. Iya, masa dia bilang di NU banyak PKI. Saya dengar, saya ikut di NU banyak PKI-nya, sopirnya mabuk macam-macam, itu sudah menimbulkan kebencian.
ya ujaran kebencian yang luar biasa itu. Ya itu aja kalau saya. Tapi kalau Refli Harunnya setuju nggak agar tidak diperkarakan? Tapi mudah-mudahan tidaklah adik saya itu. Ya, saya pengen denger itu. Kalau menurut Pak Mahfud tidak layak lah. Masa sih Refli sampai diperkarakan gara-gara channelnya dipakai buat si Suginur itu. Nah, kalau kita melihat komentarnya Pak Mahfud MD atas kasusnya Sugignur, nampaknya akan sangat sulit. Sugignur bisa terbebas dari jeratan jeruji penjara atas penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokohnya. Karena Pak Mahfud MD sendiri sebagai Menko Polhukam telah menanggapi mengatakan bahwa penghinaan yang dilakukan oleh Sugignur termasuk kategori penghinaan yang luar biasa. Pendapat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh seorang pakar hukum, mantan Menhan, yang hari ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan. Tentu saja akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Walaupun ini konteks pendapat, bukan dalam konteks persidangan, tetapi tentu saja statementnya Pak Mahfud akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi Sugignur. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, hanya Tuhan yang mungkin bisa menolong Sugignur atas kasus penghinaannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bukan hanya penghinaannya terhadap Nahdlatul Ulama, tetapi juga terhadap semua pihak. Apalagi menyangkut dengan lembaga organisasi massa yang sangat besar. Nah, terkait dengan komentarnya kepada Refli Harun, ini masih menyisakan tanda tanya. Ya, nampaknya Pak Mahfud MD, sepertinya Pak Mahfud MD tidak ingin kalau adik junior di bidang hukum ini terjerat kasus hukum. Dan yang lebih memalukan sebenarnya bahwa terseretnya Refli Harun atas kasus pidananya ini, walaupun masih sebagai saksi ya, adalah orang yang hanya tamatan SD, orang yang selama ini dikenal sangat nyinyir, mulutnya kotor, melakukan ujaran-ujaran, hujatan-hujatan kebencian terhadap khususnya Nahdlatul Ulama. Oke, mudah-mudahan Refli Harun bisa lepas dari jeratan hukum sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Mahfud MD. Tetapi apakah benar-benar akan bisa lepas? Wallahu alam, karena tentu saja waktunya masih sangat panjang. Ia baru dipanggil sebagai saksi oleh Barreskrim Polri, dan sampai hari ini 2 hari pasca Refli Harun dipanggil oleh polisi masih belum ada informasi, masih belum ada kejelasan tentang statusnya atas pemeriksaan itu. Apakah masih menjadi saksi ataukah sudah naik menjadi level tersangka atau bahkan mungkin lolos dari itu, wallahu a'lam. Sekian saja. Kita akan bertemu lagi pada isu-isu hangat dan isu yang panas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.